Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, gereja merayakan pesta Santo Yakobus, Rasul dan Santo Filipus. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta mengalahkan segala-galanya. Penegasan yang tepat, saudari-saudara, untuk melukiskan pemberian diri Yesus untuk keselamatan manusia. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Demikian penegasan Yesus. Cinta mengalahkan segala-galanya. Karena cinta, dia tidak segan berbeda pendapat dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Farisi dalam menafsirkan isi hukum Taurat, dalam mempraktekkan hukum Taurat. Bagi Yesus, hukum Taurat itu hanya sarana yang membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Malah menghalangi orang untuk sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Karena cinta pula dia pergi kemana-mana untuk menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, yang terpenjara. Dia tidak tinggal diam, memilih untuk pasif, tapi dia proaktif untuk mencari dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan darinya. Dia sungguh gembala baik yang mau menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Dia mencari yang hilang, dia menuntun ke rumput yang hijau, ke air yang tenang dan sebagainya. Dan karena cinta itu pula dia merelakan diri menjadi hamba dan mengorbankan dirinya di salib karena cinta. Cinta mengalahkan segala-galanya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menghendaki cinta itu akan tetap lestari dalam dunia melalui para pewarisnya, para rasul, para murid, dan tentu kita sebagai para pengikut Yesus. Tetapi dia sadar bahwa cita-cita untuk memperluas cinta itu hanya mungkin apabila para pewaris ini juga saling mengasihi. Karena itu dia memerintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Karena itu saudara-saudari, Yesus menghimbau supaya kita semua hidup dalam kasih satu sama yang lain. Bukan dalam perselisihan, bukan dalam konflik, bukan di dalam macam-macam permusuhan karena kebencian dan lain sebagainya. Dan Yesus menghendaki kita untuk meniru model atau pola Yesus mencintai.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Pola mengasihi, pola cinta, mengikuti pola Yesus mengasihi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pesan di balik penegasan Yesus ini adalah jadilah pewarta cinta, pewarta kasih dalam kata dan perbuatan sama seperti Tuhan telah melakukannya untuk manusia. Cinta mengalahkan segalanya. Karena cinta, seorang ayah tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata capek untuk mencari nafkah bagi anak istri. Karena cinta, seorang istri tidak pernah lelah untuk mengasihi suaminya, untuk dengan penuh kesabaran membimbing membesarkan anak-anak meskipun kadang-kadang harus penuh dengan air mata. Karena cinta, maka mereka yang bermusuhan bisa kemudian berjabat tangan kembali, bisa berdamai. Karena cinta, relasi yang rusak bisa dipulihkan kembali. Cinta mengalahkan segala-galanya. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita saudara-saudari, dan betapa Dia menghendaki kita meneruskan pola mengasihi sebagaimana Dia telah memberi kita teladan yang agung. Selamat mengasihi, hasilkan buah-buah kebaikan, pastikan bahwa dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kita, kita senantiasa hanya ingin mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk mewartakannya melalui kata dan perbuatan kami dari waktu ke waktu. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.